satu kata yang mesti transparan ya, terbuka bisa transparan, bisa akuntabel. Nah itu yang kita mesti lakukan. Bagaimana memastikan agar generasi muda tidak KKN? Mungkin anak-anak generasi muda ini melihat tidak ada sanksi di setiap tindakan. Orang udah keluar dari penjara, udah korup, kok lebih kaya? Iya. Jadi akhirnya masa katanya udah disita semua hartanya, keluar masih naik Rolls Royce atau Bentley gitu. Kita bingung gitu kan. Mungkin Bang Dono bisa bantu saya jawab nih. Saya itu minimal generasi yang ada harus jadi contoh selain sanksi. Mungkin ada saran lain. Saya setuju bahwa generasi muda ini tidak melihat contoh yang baik dalam memberantas korupsi. Banyak sekali ya kasus-kasus korupsi yang tidak diselesaikan dengan tuntas. Nah tadi dikatakan bahwa law enforcement sebenarnya. Law enforcement-nya sejauh mana? Tuntasnya seperti apa? Nah saya nggak melihat law enforcement kita konsisten dalam penegakan hukum memberantas korupsi ini. Nah banyak cerita kenapa sih hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah ini yang terjadi pada kasus-kasus korupsi. Ancaman yang berat itu hampir nggak pernah ya, dijatuhkan kepada koruptor ini. Nah kemudian mereka juga banyak juga katanya, ini katanya, yang tidak tidur di penjara katanya. Ya kan? Jadi hal-hal semacam ini terjadi dan ya mereka merasa kalau mereka bisa begitu ya kita juga bisa lah kong kali kong, cincau-cincau aja ya dengan aparat penegak hukum. Nah aparat penegak hukum ini kan bukan hanya di pengadilan, termasuk juga di LP gitu. Ya. Nah, di LP ini, wah itu mereka bisa cincau macam-macam tuh. Itu kan kita udah tahu semuanya. Jadi ya pemiskinan tidak terjadi pemiskinan. Nah memang kita dari dulu bicara mengenai memiskinkan koruptor itu. Tapi kan kita lihat ya berapa sih harta yang disita dari koruptor dalam kasus-kasus korupsi? Sedikit sekali, sedikit sekali. Jadi ya yang namanya memiskinkan itu lebih ya retorika pemberantasan korupsi dan pegiat anti korupsi. Ya. Nah, saya tidak melihat ada komitmen determinasi yang sangat kuat dari pemerintah untuk memberantas korupsi, kecuali untuk mendapatkan publikasi, mendapatkan ya semacam pencitraan. Ya itu aja yang saya lihat ini. Jadi ya banyak sekali kasus-kasus korupsi yang tidak disentuh oleh pemerintah. Nah itu anak-anak muda ini nggak bodoh, mereka tahu. Karena gimana sih kita bisa mengatakan seseorang itu tidak korupsi kalau dia hidupnya begitu mewah dan dia menjadi tetangga kita. Berapa sih gajinya dia? Nah pembuktian terbalik yang dulu diusulkan oleh Gus Dur, itu ide yang bagus gitu. Tapi kan nggak pernah dilakukan. Saya di Komisi 2 usul itu tuh Bang. Usul pembuktian terbalik. Nggak ada yang berani bikin pasalnya. Iya. Nah menurut saya, kalau pembuktian terbalik itu tidak dilakukan, ya nggak mungkin. Orang akan bisa aja hidup mewah, punya uang banyak di bank, punya harta banyak. Nah kita nggak pernah tahu asal-usul uangnya. Di LHKPN tulisnya hibah. Kalau pengertian hibah kan mesti dari mak kita, bapak kita ya. Kakek nenek kita gitu. Tapi LHKPN kan tidak pernah ditelusuri. Iya. Kita isi itu LHKPN, sampaikan ke KPK. Betul. Selesai. Iya. Nggak ada tuh tindak lanjutnya. Hibah aja. Iya. Jadi ya saya nggak tahu, ya kan kalau ini. Iya. Nah ini